Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Republika hadir kembali ke tengah-tengah Anda untuk menyajikan informasi dan membahas berbagai permasalahan dan kebijakan dari sudut pandang Islam yang memberikan inspirasi bagi kita semua. Bersama saya, Darmawan Sepriosa. Pemirsa, setiap mendekati pesta demokrasi di Indonesia, suhu politik tanah air memanas. Salah satu pemicunya adalah munculnya berbagai hasil survei sejumlah lembaga survei terkait pilihan publik terhadap partai politik dan juga calon pemimpin yang akan maju. Namun benarkah hasil survei ini bisa mempengaruhi konstelasi politik dan mengapa sebagian publik kerap menilai hasil survei tidak netral dan tergantung pesanan? Untuk menjawabnya, di studio telah hadir narasumber kami, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Bapak Gun-Gun Herianto, dan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Nasional, Bapak Umar S. Bakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umar, kalau saya tidak salah LSN kemarin mengeluarkan hasil surveinya. Ya, kalau misalnya bisa kita berbagi di sini, apa saja yang penting dari survei terakhir yang dilakukan LSN? Jadi Lembaga Survei Nasional atau LSN ini sebagai salah satu lembaga survei yang sudah cukup senior ya di Indonesia, secara periodik melakukan survei opini publik, khusus mengkaji tentang voting behavior atau perilaku memilih. Kita lakukan setiap 4 bulan sekali. Nah, karena kita menjelang pemilu, kami tekankan adalah soal perilaku memilih partai politik dan calon presiden. Nah, 2 topik ini sudah kita rilis ke publik. Untuk partai politik, kita mencoba memahami voting behavior perilaku memilih terhadap partai politik seperti apa kecenderungannya, trendsnya. Biasanya yang menarik buat media atau buat publik adalah soal elektabilitas. Sebenarnya banyak faktor yang kita teliti. Tapi itu yang paling ini, yang ya, paling hot ya, Pak? paling seksi lah, orang sering mengatakan begitu. Pak Umar, ini tadi kita bicara soal soal mohon maaf, soal independensi, kemudian tadi ada muncul juga kredibilitas. Seberapa independen sebetulnya survei yang dilakukan LSI ini? Dan kalau boleh misalnya kriteria-kriteria yang menunjukkan independensi itu bisa ditunjukkan pada kami. Mengenai independensi dari lembaga survei, lembaga-lembaga survei ini kan di Indonesia berpayung di bawah asosiasi. Ya. Ada 2 asosiasi, ya biasa di Indonesia ini pengacara ada 2 asosiasi, pers juga ada beberapa, begitu juga lembaga survei. Nah kalau lembaga saya LSN itu berada di bawah AROPI, Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia. Saya sendiri adalah sekretaris jenderalnya, sekjen. Saya yang merumuskan kode etik survei nasional yang kita adopsi juga dari kode etik survei internasional yang diberlakukan oleh WAPOR. Gitu. Jadi sebagai perumus kode etik survei nasional, saya atau minimal LSN harus memberi contoh bagaimana riset survei itu bisa dilakukan secara netral, secara independen. Ya. Kendati pun harus diakui bahwa survei-survei, terutama survei-survei pemilu, survei-survei pre-election, itu tidak bisa dipungkiri pasti ada sponsor. Sponsor dalam arti pihak yang membiayai. Karena survei ini besar. Nggak mungkin, saya sampai sekarang nggak percaya kalau ada lembaga survei yang mengklaim bahwa survei ini kami biayai dengan dana sendiri. Itu saya kira terlalu narsis ya gitu. Anda sendiri Pak Umar, sebetulnya seberapa ketat lembaga survei yang ada ini betul-betul berpegang kepada apa yang tadi Bapak katakan, kode etik lah atau apa? Ya. Harus dipahami bahwa fenomena survei opini publik ini dalam kultur politik kita kan fenomena baru ya. Jadi masih banyak sekali kekurangan-kekurangan, terutama baik di pelakunya maupun konsumennya gitu ya. Fungsi asosiasi itu adalah mencapai suatu standar yang ideal untuk para pelaku survei ini, sehingga pelanggaran-pelanggaran, kesalahan-kesalahan yang berimplikasi pada publik itu semakin minimal gitu ya. Tapi memang itu suatu proses yang tidak pendek ya, karena masih banyak kegagapan dalam mensikapi survei dan juga kegagapan di kalangan para lembaga survei sendiri. Kadang-kadang
di era reformasi ini kan mendirikan lembaga survei juga terlalu mudah gitu. Asal ke notaris kemudian dapat surat izin dari Depdagri, dari Depkumham, Langsung selesai. bisa jalan. Umar, Pak Umar, kita tahu bahwa ada lembaga survei yang juga menjadi konsultan. Iya. Itu kalau misalnya Anda sebagai sekjen di asosiasi ini, apa yang akan Anda lakukan, Pak? Lembaga survei merangkap political consultant itu tidak masalah. Di Amerika juga begitu, pollster merangkap political consultant ya. Tetapi manajemennya itu harus dipisah, ya, personnya dipisah. Karena kalau ini digabung menjadi satu unit kerja, itu pasti ada interest, pasti ada bias gitu. Yang ada di kita saat ini, katakan satu lembaga survei yang kita tahu Iya. siapa dia, kan itu melakukan keduanya. Apakah Iya. Bapak sudah melihat bahwa mereka memisahkan manajemennya? Saya tidak tahu karena saya tidak mengamati secara detail. Tapi yang jelas kalau ROP ini hanya menampung atau menaungi lembaga-lembaga survei saja. Sedangkan lembaga political consultant itu ada sendiri asosiasinya. Mereka punya aturan-aturan sendiri gitu. Jadi yang penting adalah bisa saja pollster itu merangkap political consultant, tapi dia harus bisa membatasi diri dan orang-orangnya itu dipisahkan, manajemennya dipisahkan ya. Tapi memang terus terang harus diakui untuk konteks Indonesia itu agak sulit ya. Walaupun sudah dipisahkan manajemennya itu agak sulit. Boleh diterangkan mengapa sulit, Pak Umar? Ya sulitnya faktor subjektivitas orang Indonesia ya itu masih kuat dibandingkan dengan orang Amerika. Orang Amerika atau orang kultur Barat itu bisa membatasi subjek tidak masuk ke objek itu, dia bisa sangat disiplin sekali ya. Kalau kita pertarungan, Kita cukup koruptif gitu ya, Pak. pertarungan antara subjektivitas dan objektivitas ini ya bisa melahirkan bias itu lembaga survei. Tapi kalau soal itu tadi ya akurasi survei itu ada dua faktor besar. Yang pertama adalah kemampuan atau ketidakmampuan menguasai metodologi. Kemudian yang kedua adalah persoalan integritas. Kalau lembaga-lembaga survei mainstream, ya kira-kira di Indonesia itu ada sekitar 6 atau 7 lembaga survei itu yang dari pollsternya, dari peneliti-penelitinya itu sudah cukup punya background, kemampuan akademik dalam bidang survei yang mumpuni. Itu soal metodologi saya kira tidak masalah untuk menghasilkan sebuah survei yang akurat. Tapi kalau soal integritas ini yang masih perlu dipertanyakan. Kasus Pilkada DKI yang disebutkan Mas Gun-Gun, di mana dan itu lembaga survei mainstream yang bermain gitu, berantakan semua hasilnya. Itu saya melihatnya lebih pada persoalan integritas, bukan soal kemampuan. Kalau lembaga-lembaga mainstream ini ya untuk menghasilkan sebuah hasil survei yang akurat itu sudah track record sudah teruji dalam puluhan kali survei, apalagi untuk konteks Jakarta yang penduduknya relatif padat dan homogen secara intelektual gitu ya. Itu relatif lebih mudah untuk menghasilkan suatu presisi gitu. Tapi di sini tadi ya pertarungan kepentingan gitu. Ternyata kan lembaga-lembaga survei ini juga merangkap sebagai political consultant kan. Di mana apakah kawan-kawan ini tidak kuat mempertahankan integritasnya. Karena kalau kita lihat sebenarnya ada yang mendekati tepat yaitu Kompas ya, Litbang Kompas. Itu dia dengan tepat bahwa elektabilitas Voke itu 34%. Dia seminggu sebelum Pilkada sudah merilis hasil surveinya. Karena mungkin Litbang Kompas ini tidak punya interest ya, karena dia bukan lembaga survei. Dia ada untuk melayani publik gitu. Jadi sebenarnya metodologi itu cukup mampu menghasilkan suatu hasil survei yang presisi atau akurat, tetapi kembali kepada soal integritas. Nah, ini PR besar buat lembaga survei itu. Ini saya ingin bertanya masih tentang hal ini. Seberapa sering atau pernahkah, mungkin bukan seberapa sering, pernahkah Anda menemui kasus seperti itu? Diminta oleh satu partai tertentu, kemudian hasilnya ternyata positif dan tiba-tiba si partai merasa perlu mempublikasikan. Jadi gini dulu, kalau soal boleh tidaknya dipublikasikan itu secara formal kode etik tidak mengatur, tetapi secara substansial betul tadi yang disebut Mas Gun-Gun itu adalah soal kepentingan publik gitu, yang harus dilindungi. Ya. Tapi kalau secara formal ayat-ayat di dalam kode etik itu
tidak mengatur atau tidak melarang bahwa kalau survei private itu tidak boleh dipublikasikan. Gitu. Tapi ini memang ada soal bagaimana wisdom dari lembaga-lembaga survei mensikapi kode etik ya. Oke. Dan itu suatu pelajaran juga yang perlu kita rumuskan ke depan. Bagaimana kepentingan publik itu tidak terganggu oleh hadirnya rilis-rilis survei tadi ya. Tapi kalau pengalaman LSN gitu, apakah pernah klien yang kebetulan dari partai politik atau dari kandidat menginginkan hasil surveinya dipublikasikan, memang konsumen kita, para politisi itu Dengan catatan setelah mereka tahu itu iya, positif bagi rata-rata kan ke konsumen kita, para politisi itu melihat survei itu baru sebatas itu. Jadi menggunakan survei itu untuk public opinion. Oke. Jadi untuk bandwagon effect gitu. Ada semacam dorongan untuk membuat hasil yang bagus barangkali Pak? Enggak? Ya ada juga, tapi itu kan pulang kepada pollsternya, kepada perisetnya, pada penelitinya. Yang namanya pertarungan kepentingan seperti itu tidak bisa dihindarkan. Kita nggak usah munafik, pasti politisi-politisi ini kalau dia memesan survei, dia nggak ada kepentingan-kepentingan objektif. Pasti kepentingan subjektifnya ingin partainya di atas, kemudian mempengaruhi ada bandwagon effect, gitu ya. Tapi kan terpulang kepada lembaga survei. Kalau saya LSN itu setiap kali melakukan penandatangan kontrak dengan klien itu selalu saya katakan kalau kami harus melayani Anda dalam arti menyenangkan hasilnya, Anda nanti akan kecewa. Dan LSN itu seringkali putus kontrak di tengah jalan dengan klien karena tidak bisa melayani gitu. Kalau kami bisa melayani terus bisa jangka panjang, bisa menyenangkan terus gitu. Dan itu kita udah biasa baik untuk level nasional, provinsi maupun daerah begitu. Pak Gunur, dari Anda Pak Umar terhadap misalnya usulan yang tadi. Ini satu pertanyaan terakhir, mohon maaf, dan saya diberitahu cuma 1 menit, mohon maaf. Saya 100% setuju dengan pemikiran Mas Gun-Gun ya. Ada konsensus. Pertama tentu ada kebersamaan di antara lembaga-lembaga survei menuju ke satu asosiasi, baru di situ dibangun konsensus. Karena masa depan para periset ini ada di tangan para periset itu sendiri. Ya. Jadi saya sepakat bahwa yang namanya kode etik di mana-mana itu dibangun oleh komunitas itu sendiri, tidak ada yang dibangun oleh pihak luar. Karena komunitas itulah yang memahami bagaimana prosedur kerja, prosedur profesi itu dilakukan. Jadi saya kira sambil berjalannya waktu, proses pematangan ini akan terjadi. Ya. Dan perlu diketahui Mas Darmawan ya bahwa salah satu survei atau lembaga survei ini kan salah satu institusi demokrasi di luar pers, di luar LSM, mahasiswa, partai politik. Dan ketika kita survei, ternyata kepercayaan publik terhadap lembaga survei itu masih nomor 2 tertinggi, ya, di bawah mahasiswa. Gitu. Jadi masyarakat itu menaruh harapan kepada lembaga survei. Tetapi sebaliknya lembaga survei itu juga memang harus terus berbenah supaya bisa saling. Dan harus menjaga agar tetap bisa dipercaya itu Pak ya? Iya, supaya kepercayaan publik terima kasih tetap sekali gitu. Pak Umar, terima kasih sekali atas kehadiran Anda berdua di sini Pak Gun-Gun.